Lalu apa yang akan kau katakan di hari kematian? Ketika kau adalah seluruh alasan mengapa aku terbunuh. Wah, sobat gocin. Itu sebuah sepenggal bait yang ditulis oleh teman gue yang akan kita ajak ngobrol. Sobat gocin jangan lupa subscribe, like, and share. Kasih jempol. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang penulis ghostwriter. Dia banyak juga nulis di IG kata-kata yang indah lah, kata-kata cinta, kata-kata patah hati ya. Oke, kita langsung aja ngobrol sama dia, Tam. Oh, Mas. Oke, Tam. Gue agak mungkin gue yang agak ketinggalan. Ghostwriter itu apa sih sebetulnya? Jadi ghostwriter itu salah satu profesi di dunia kepenulisan di mana saya dibayar untuk membuatkan karya orang lain. Oh, membuat karya orang lain, tapi setelah itu cetak atau naik atas nama orang itu yang atas mesen. Nama ya. Jadi nama lu nggak ada sama sekali? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Nggak rugi lo? Iya, ada ruginya, ada enggaknya, tergantung lihatnya dari mana, Mas. Kalau bayarannya enak, kalau bayarnya enak, nggak ngerasa rugi. Iya. Cek aja, yang penting. Cek aja. Karya lu mau atas nama siapapun, yang penting lu dapet cuan. Iya. cuan. Nah, kalau gue baca di IG lu itu kan banyak tulisan tentang cinta, tentang patah hati. Itu semua tercipta gitu aja tuh sebetulnya dari pengalaman lu sendiri? Beberapa ada yang dari pengalaman, ya. Juga ada dari curhatan teman-teman Instagram. Oh, gitu. Jadi teman IG lu bisa curhat sama lu, itu jadi ide lu? Jadi ide, ya. Jadi teman-teman IG lu itu followernya banyak orang patah hati gitu? Banyak, kayak semuanya berkumpul di situ semua yang jadi kumpul situ semua yang patah hati. Nah, lu termasuk orang yang romantis atau apa lu banyak nulis itu? Wah, romantis. Biasanya orang yang nulis kayak gitu nggak romantis? Biasanya. Saya ngerasanya gitu, cuma kan romantis itu kan predikat, Mas. Iya. Ya udah, jadi tanyanya sama orang lain. Tanya yang lain. Nah, kalau menurut mantan lu, seakan banyak kan? Romantis atau enggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak romantis? Enggak romantis. Kalau lu merasa sendiri, emang nggak romantis? Iya, gue ngerasa sendiri nggak romantis, Mas. Nggak romantis, iya. Cuma menulis aja lah yang iya, kalau nulis boleh lah. Jadi seakan-akan lo romantis. Karena sering bahasnya tentang perasaan, jadi orang yang baca, oh nih orang romantis nih. Oh gitu, padahal enggak ya? Iya, berusaha. berusaha untuk romantis. Sekarang jomblo? Iya. Oh jomblo, berarti ya carilah. Iya, duit sama saya sih. Megang kamera gue juga jomblo. Iya. Tapi nggak tahu lah itu jomblo beneran atau enggak. Nah, itu kan banyak nulis kayak gitu. Lo juga sebagai profesi sebagai ghostwriter gitu. Udah banyak yang lo bantu nulis itu? Banyak, lumayan. Ya lumayan lah, aku nggak bisa sebutin nama nih, cuma lumayan ada. Lumayan. 1 bulan itu bisa ngerjain 2-3 tulisan. Ya. Itu dalam bentuk buku, novel, cerpen? Ya atau? Semua, biografi pun pernah aku bikin. Biografi? Sampai lagu pun pernah. Oh, lagu juga pernah? Pernah, ada beberapa lagu yang... tapi pakai nama orang lain lagi? Pakai nama orang lain. Ngetop nggak lagunya? Salah satu ada yang ngetop banget. Nggak bisa disebutin nanti ya. Nggak bisa disebutkan. Iya, penalti. Penalti, karena perjanjian. Itu gunanya orang sesuai janji. Janjinya ngomong apa ya pegang. Kan? Itu masalah profesi lu. Lo masa nggak rugi tadi? Dulu awal-awalnya sih ngerasa nggak rugi, Mas. Cuma sekarang ini karena mungkin udah terlalu lama nulis, terus aku sendiri kalau ngaku misalnya kerjaan lu apa? Penulis. Terus validasinya apa kan gitu kan. Jadi sekarang ini aku berpikir bahwa aduh udah deh kayaknya mulai coba bikin karya sendiri, coba stop jual-jual. Nah, apalagi kan dunia sekarang ini kan udah berubah dalam artian nyetak buku tuh udah jarang lah. Apalagi sudah ada sosial media platform. Platform juga lo bisa nulis di situ juga dapat penghasilan juga dari situ ya. Iya. Dapat. Ada yang full satu buku atau satu itu ada ya kalau nggak salah ya? Ada salah satu platform kepenulisan memang. Ada gitu ya. Itu pernah nulis itu juga? Pernah. Ada salah satu platform khusus memang untuk penulis di sana berkarya. Aku sempat aktif di sana beberapa tahun lalu, cuma karena ada skandal, jadi aku ngambek lah istilahnya. Ngambek sama platform ini. Jadi dulu
aku ini kan ghostwriter Mas. Jadi aku rasa ini di semua ranah karir ada ya yang namanya injak menginjak, sikut menyikut. Nah, jadi ceritanya adalah waktu itu tulisanku beberapa tulisanku itu masuk nominasi. Nah, karena salah satu panitia platform itu adalah orang yang nggak suka sama aku, jadi tiba-tiba H-3 aku ngelihat kok namaku nggak ada di nominasi itu. Awalnya ada, aku dapat email juga invitation buat datang. Tahu tiba-tiba nggak ada. Nah, sejak saat itu pertanyakan lagi, kenapa hilang? Enggak sih, ya udahlah biarin aja lah mungkin. Aja. Jadi sekarang dunia sekarang yang apa namanya media sosial, digital. Menurut lo sebagai penulis gitu merasa senang atau merasa wah jadi nggak ini lagi nih gitu? Karena semua orang bisa nyontek punya lo. Betul bisa ngambil tanpa masukin kredit ya. Plus minus sih Mas, terserah aja mau dimanfaatin tulisanku kayak gimana sama orang lain ya terserah. Yang penting kan aku di sana nulis karena aku suka aja, itu aja intinya sih. Intinya lo hobi nulis, menghasilkan, ya mau lu curi enggak ya terserah gitu. Iya begitu, terserah, tergantung kebijakan manusianya masing-masing aja. Yang nyuri itu yang nyuri gimana. Tapi kalau lu amatin di IG lu gitu kan, karena IG itu kan gampang lah orang ngambil gitu lah, terus ditulis yang nyiptain dia gitu. Sering lu temuin? Waduh banyak banget Mas, dari aku awal nulis itu tahun 2012 di Twitter. Dari situ udah banyak, cuma awalnya tuh aku bilang ini karya gua gitu, maksudnya malah ribut jadinya. Aku ributin, cuma lama-lama males juga gitu, nggak bakal berhenti, nggak akan ada habisnya sih kayak gitu tuh. Apalagi sosial media nggak ada hak ciptanya. Betul. Gitu. Nah, lo kan banyak apa namanya nulis soal perasaan, soal hati. Iya. Ya kan. Hati lo sendiri sekarang lagi mati rasa kayaknya nih. Kenapa mati rasa? Iya, biasa quarter life crisis. Jadi ada sebuah krisis dalam hati lo. Iya. Apa namanya? Kan lo sempet ngobrol, tadi kita sebut ngobrol sebelumnya. Lo pernah ngomong, lo tadi ngomong sempet bahwa di IG dia juga ada sesi curhat gitu. Apa yang lo itu orang mau curhat sama lo? Ada aja Mas, pasti Mas. Ada aja. Nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau misalkan live atau kalau di Instagram itu kan ada question and answer. Nah, kalau aku bikin kolom itu ada aja yang cerita dan aku memang senang aja jawabnya, dengernya jawab. Aku ngerasa connect aja. Nah, kalau apa namanya banyak cerita malu itu bisa jadi ide lu juga kan? Bisa, rata-rata. Semakin banyak yang cerita curhat sama lu, semakin seneng karena bisa dicolong. banyak nolong, banyak punya juga ide. Punya ide itu. Dapat ide gratis. Nah, kayak yang gue bacain tadi. Iya. Itu ide dari orang curhat atau ide lu sendiri? Jadi ada yang curhat, jadi setengah mati dia cinta sama orang. Nah, terus ya udah, saat dia orangnya masih ngetik di Instagram, aku langsung buru-buru buka note karena kalau kita nulis kan harus buru-buru tuangin, kalau dapet langsung aku tulis. Jadilah itu quotes yang barusan. Quotes yang gue bacain tadi. Iya. Oke. Lu sendiri sering patah hati berarti? Udah terakhir patah hati mah berapa tahun lalu. Sering. Jomblonya udah lama berarti? Iya, lama Mas. Berarti jomblo sejati deh. Nah, apa namanya, kalau orang curhat, itu pernah yang lu temuin nggak? Pernah. 2018 terakhir ketemu di daerah Ciputat. Nah, itu ngobrol masalah asmaranya orang ini dan sekarang dia nikah. Oh, nikah? Jadi nikah. Beberapa kali orang yang lu nasihatin nikah? aku nggak ngerasa nasehatin, palingan basic ya Mas ya. Kalau ada orang curhat, mereka kan nggak butuh nasehat, cuma minta didengerin doang. Nah ya udah aku gitu doang, dengerin. Kalau dia minta masukan, ya aku kasih masukan yang menurut aku netral paling baik. Jadi, gitu. Dia merasa nyaman sama lu gitu. Iya. Itu berapa kali ketemuan kalau gitu? Yang kita bahas ini sudah ketemu 4 kali. 4 kali, terakhir dapat kabar dia nikah, aku datang ke nikahannya, ketemu sama suaminya. Jadi udah gitu. Sama suami ya. Jadi kenal anaknya pun, ini lucunya sih, apa bikin aku senengnya sih adalah anaknya dikasih nama aku. Oh gitu. Jadi anaknya ada namanya. Ada nama aku, ada nama Sasianya juga. Oh gitu. Gitu, dan pasti kasih tahu seneng aja. Seneng aja. Nah, lo kalau banyak ketemu orang ya kan curhat,
Nggak pernah jatuh cinta dengan yang curhat? Bingung nih jawabnya nih. Maunya gitu, cuma Mas itu kan terlarang ya Mas ya, nggak boleh kan, nggak profesional gitu aja. Tapi pernah dong? Pernah suka gitu, wah suka nih karakternya, cara dia ngomong, fisiknya. Iya. Cuma aku larang lagi, jangan. Oh jangan. Jangan gitu. Kalau yang ceweknya ngejar lu? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Kalau temen gue ngejar mulu, ada teman gue satu. Ini Mas Dika. Iya ini megang kamera. Disebutin lagi namanya, disebutin. Biar tahu. Biar tahu orang. Nah, apa namanya? Lo menulis, kondisi sekarang kan dunia sudah berubah, digital. Itu mengalami penurunan apa namanya penghasilan nggak? Malah justru di era digital ini aku rasa malahan makin gampang. Malah gampang untuk dapetin ya, karena orang bisa akses lu kapan aja. Iya, bisa akses gampang banget. Tapi ya resikonya adalah dicuri tadi. Curi, itu masalah nggak apa-apa lah. Biasa ya Mas ya. Ikhlasin ya. Iya. Karena lu dapat ilham juga dari yang di atas ya kan, berarti lu berbagi dengan berbagi kata. Kuat berarti kuat. Nah, Tam, gua baca di IG lu terakhir-terakhir ini banyak membahas tentang orang ketiga, LGBT, dan satu lagi apa namanya itu? Seks bebas. Seks bebas. Iya. Kenapa tuh? Karena banyak penulis sekarang ini nggak berani membahas itu. Nggak berani bahas itu. Sedikit banget yang mau bahas, dan itu rata-rata dimusuhin, disingkirin karena pengaruh buruk, bla bla bla. Nah aku nggak mau. Aku maunya kayak mereka tuh ada. Kita ambil tema orang ketiga aja ya Mas. Iya. Orang ketiga dia juga banyak ternyata orang ketiga yang dia nggak tahu dia orang ketiga. Dia baru tahu dia orang ketiga setelah dia jatuh cinta. Sebetulnya dia adalah korban. Dia adalah korban gitu loh. Aku coba mau nunjukin nggak semua orang ketiga salah gitu loh, nggak semua. Benar Mas Dika? Mas Dika ngangguk-ngangguk soalnya. Ngangguk-ngangguk dia. Iya. Kasus ditikung gitu, jadi dia membenarkan ditikung. Berarti dia salah. Makanya lahirlah orang ketiga. Iya, makanya. Oke. Kalau LGBT, kenapa LGBT? Nah, kalau LGBT ini balik ke curhat, Mas. Kan aku teman-teman tuh banyak yang curhat tentang cinta sejenis. Yang aku pikir adalah ayo ada juga mereka gitu, jangan disingkirin banget. Kita kan udah. Itu jadi korban juga. Bisa dikomongkan di korban juga. Karena secara agama ataupun juga kan melarang. Aku takut sih kalau ngomong bahasa agama. Aku takut karena. Tapi paling tidak begini, apa namanya? Berarti lu bisa dianggap pendukung LGBT. DM ku penuh sama yang kayak gitu Mas. Karena penuh kayak gitu, karena sebetulnya karena lu banyak mendengar cerita-cerita orang itu, jadi lu ya mau tidak mau bisa bahwa makanya gue ngomong, ataukah dia sebetulnya juga korban? Iya, aku mau nulis tentang itu tuh jangan lihat dari salahnya, tapi lihat sebagai manusia, sebagai manusia yang punya cinta juga gitu loh. Perlu dihargain, jangan nyingkirin banget gitu, padahal kita semua punya teman yang LGBT, mereka punya rasa sakit, punya cinta gitulah Mas. Ya di sekeliling kita banyak ya, iya, ada makanya. yang tampak ataupun tidak tampak. Betul. Orang ketiga LGBT yang ketiga tadi membahas tentang seks bebas. Seks bebas. Apa yang lu lihat dari seks bebas ya? Karena menikmati. Iya, banyak ya Mas. Bener nggak Mas? Banyak loh Mas yang kayak begitu. Terutama cewek. Cewek kalau udah cinta, apa aja dikasih, dia nggak mau tahu laki-lakinya serius atau gimana. Bener nggak Mas Tika? Begini katanya. Gitu aja. Aku mau bahasnya adalah strateginya gimana kalau misalkan nanti ada perempuan yang ternyata terjebak di situasi seperti itu. Kalau dia baca tulisanku, dia bakal tahu, oh gue nggak boleh pakai hati nih gitu, karena ini bisa jadi nih pernah dibahas sama Katama. Gitu aja sih. Berarti kalau antisipasi untuk mereka. Dan pakai hati. Berarti mengizinkan, enggak juga ya? Bukan. Kalau manusianya suka, tapi jangan atas namakan saya. Nah, terakhir lu banyak nulis seperti itu. Lu ngomong tadi, jadi banyak musuhnya. Itu maksudnya memusuhi bagaimana? Ataukah komen dengan yang pedas, komen yang jelek? Kalau apa yang lu rasain? Kalau netizen, kalau pembaca yang musuhin, yang komentar jelek, aku nggak masukin hati, karena aku juga ya udah gitu, nggak. Resiko lah ya. Iya. Cuma ada beberapa orang di dunia kepenulisan yang nggak suka. Sesama penulis. Sama penulis senior. Senior. Beberapa senior. Jadi kalau penulisan nggak penting senior atau enggak lah bro.
Harusnya gitu ya Mas ya, harusnya tapi gitu. kenyataannya begitu. Cuma kenyataannya aku awalnya mikir wah jadi penulis enak kayaknya karena semua orang di dalam dunia kepenulisan itu aku pikir Orang-orang punya kreatif. cinta, orang punya cinta. Ternyata enggak, ternyata aku nggak tahu, mungkin aku salah, mungkin ini dari sudut pandangku aja. Cuma yang aku tangkap adalah mereka berpikir aku ini pengaruh buruk, terus nggak punya etika karena tulisan tadi tiga tema yang aku angkat. Padahal gitu. 3 tema itu sebetulnya adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada. Ternyata, sebetulnya kalau cara pandangnya bahwa itu hal buruk ya jangan ditiru. Betul. Tapi juga bisa jadi pengingat bahwa Iya. lu jangan begini. Betul. Lu menjadi korban. Iya. Karena kayak orang ketiga itu kan banyak korban. Malah nggak tahu kayak Dika nggak jujur. Ya kan sama dengan si B. Ya kan? Si B nggak tahu kalau Dika sudah punya si C. Nah gitu kan korban Iya. itu masuk orang ketiga itu. Ya, Dika lah. Emang lu nggak ada apa namanya Dik, contoh yang lain Dik. Nah, setelah lu ngalamin banyak kendala kayak gitu, banyak yang musuhin, banyak yang mungkin juga apa ya bahasanya jelek-jelekin semua karya lu. Terus bersikap biasa aja tuh. Awalnya susah nerima Mas. Sampai kemarin sempat privat IG karena selalu aku ngeluarin tulisan, selalu jadiin contoh. Dijadiin bahan omongan di grup. Kita punya beberapa grup penulis. Aku keluar dari grup, aku privasi IG, ngejauh aja gitu. Sempat stres itu. Ya udah, tapi ternyata ya udah. Ya mulai buka lagi? Sebulan lalu baru ini berarti lu mulai berani untuk lu mau komen apa aja silahkan. Iya, terserah deh gitu kan. Karena aku pikir harusnya kan karya nggak ada batasnya Mas. Betul. Harusnya gitu, kalau misalkan ada yang nggak suka sama karyaku, simple, nggak usah dilihat, nggak usah yang lain-lain gitu. Tapi sebetulnya ketika banyak komen yang negatif, positif ataupun negatif, mau tidak, yang komen negatif aja sebetulnya kan harus lu seneng, lu kan baca karya gua. Iya, sekarang aku mikirnya gitu. Mikirnya begitu. Iya. Ya kan kalau nunggu semua komen yang baik kan belum tentu. Betul. Tapi juga negatif itu kan sisi kita. Tapi kadang-kadang yang kita anggap negatif itu jadi sebuah masukan buat kita juga. Betul. Betul. Nah, sekarang dengan kondisi seperti itu, apa yang lo akan harapan untuk ke depan? Aku harap Tetap akan nulis itu terus? Aku akan atau tulis. mulai lo agak ngerem? Nulis cuma nggak terlalu fokus. Iya. Di selang-seling itu biar nggak terlalu terlihat kayak seakan-akan cuma bahas itu. Iya, gitu aja sih. Terus harapannya mudah-mudahan penulis-penulis yang Di bawah lo sekarang baru muncul nih nggak takut sama tekanan nanti yang ada. Iya. Saat lu keluar dari kotak bakalan banyak orang-orang yang waduh jauh dari apa yang kita pikirin saat awal kita mau terjun ke sini gitu. Jadi jangan takut, udah percaya aja sama tulisan sendiri, percaya sama karya sendiri, yakin aja selama itu nggak nyakitin orang lain. Seneng nggak seneng sama karya lo, yang penting lo berkarya. Ya gitu, Kayak terusin aja ya. Terusin aja. Jangan peduli sama omongan orang. Nah, apa namanya, setelah lu baru sebulan buka ini, udah mulai ada lagi yang nyerang lu? Masih ada. Bukan nyerang ya, bahasanya mungkin gue ralat. Yang mulai komen pedas ataupun enggak, karena aku matiin komentar. Aku matiin komentar, menurutku itu yang paling bijak ya. Daripada aku buka terus nanti aku ngeliat stres lagi, mendingan ditutup aja. Cuma dari netizen udah nggak ada, aman-aman aja. Cuma dari yang senior itu aku nggak tahu, karena kan sekarang aku udah keluar dari grup-grup, aku udah nggak ada di sana, fokus sendirian. Ketika lu ada di komunitas itu, ataukah itu jadi agak berkurang joban? Oh iya Mas, udah beberapa job ini di cancel gara-gara ya itu. Lo apa namanya merasa rugi nggak? Lo keluar dari grup itu atau ya cuek aja lah, buat rezeki. Ya rezeki ada yang ngatur gitu. Cuma sekarang ini aku berpikirnya ya udahlah, aku kan juniornya. Mungkin aku salah gitu, walaupun gimana deh, pokoknya terserah. Mungkin aku harus minta maaf. Sekarang lagi berpikir ya udah deh, minta maaf aja. Cuma minta maaf bukan berarti mau nurut apa kata dia, cuma mungkin ada salah. Udah gitu aja sih sekarang. Yang penting maunya. Paling penting dari semuanya adalah berkarya. Terusin aja udah. Terusin aja. Mantap. Oke, pesan untuk yang di bawah lu tadi ya. Iya. Bahwa yang penting lu terusin harus kuat aja. Mental untuk apa namanya dengar komen-komen lain-lain juga. Dari komen, terus dari satu komunitas, karena kan diskriminasi dari
netizen, dari publik sama dari komunitas sendiri, keluarga sendiri kan beda Mas rasanya. Iya, iya. Lebih stres saat kita didiskriminasi sama teman-teman satu komunitas. Gitu. Jadi buat penulis-penulis yang baru muncul, jangan takut, terus nulis, terus berkarya, terserah. Yang penting Gitu. terus berkarya. Iya. Maupun temanya ngambil hal apapun. Iya, berani Ya, keluar makanya ayo dari kan, kotak. pelukis lah, pelukis kan ada gambar Betul. yang ya bisa Iya. diukur porno, telanjang, tapi sisi lain orang melihat bahwa itu seni. Seni sebagai seni. Nah, oke. Berarti masih jomblo. Jomblo. Udah, belum ada? Belum ada, belum. Oke, pertanyaan gue terakhir. Cinta menurut lo apa? Oh, aduh, cinta itu perjuangan tanpa akhir. Ya, Jadi walaupun udah dapat cinta itu tetap sebuah perjuangan. tetap cinta itu nggak berakhir di pernikahan. Setelah pernikahan pun, waduh, aku ngomong sama Mas lagi yang lebih tua. Yurin. Jadi- Tapi benar bahwa cinta itu tidak berakhir ketika cuma lo mendapatkan. Betul. Ketika ada pernikahan atau ketuban, tidak juga. Terus Masih berjalan terus berlanjut tuh. sampai sebuah kematian. Itu pesannya. Kita harus apresiasi. Oke, Sobat Gocin, jangan lupa follow IG Tama ya. IG-nya apa, Tama? Dwi Tama Sasia. Oke, dan jangan lupa subscribe Gocin. Ngobrol cinta, gosip cinta, goyang cinta, terserah lu dah.